Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ingat nggak waktu awal bulan puasa di tahun lalu? Di awal-awal eh, pandemi itu ada. Pandemi itu datang ke Indonesia. Jadi waktu itu saya ingat, waktu awal-awal itu kan banyak yang bertanya-tanya. Ini bulan puasa kali ini diadain sholat taraweh nggak? Kan waktu itu kerumunan kan. Kalau misalnya sholat taraweh berjamaah itu berkerumun. Nah, akhirnya pemerintah waktu itu ngeluarin kebijakan untuk sementara dianjurkan untuk nggak memakai masjid untuk sholat taraweh berjamaah karena dikhawatirkan masih menyebarnya virus COVID-19 ketika itu. Akhirnya ada yang sholat tarawehnya itu berjamaah di rumah, tapi juga tetap ada yang kekeh pengen pokoknya tetap ada sholat taraweh di kampung itu, di masyarakat itu, di RT itu. Waktu itu saya mikirnya gini sih, nggak mikir ke hukumnya, tapi mikir ke kok sudah ada anjuran dari pemerintah, tapi orang tetap kekeh. Saya bertanya, apa yang membuat seseorang ini kekeh? Pengen tetap ada. Saya ngelihatnya itu seolah-olah saya butuh sholat raweh di bulan Ramadan. Sholat raweh berjamaah yang seperti biasa saya butuh itu di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya ditarik ke belakang, dilihat dari sholat-sholat sebelumnya, sholat-sholat yang fardu khususnya, itu nggak sedikit yang sering terlihat yang ketika azan itu berkumandang, namun masih ada yang mengundur waktunya. Masih ada yang ketika kita ajak salat, bro salat bro, dia bilangnya, ayo dah lu aja duluan, gue mah nanti. Saya nggak mau ngejudge siapapun, ini anggaplah sebagai ihtisaban, muhasabah untuk saya pribadi. Namun waktu itu saya mikirnya ngelihatnya ini kok seolah-olah seperti terbalik gitu. Yang traweh yang perihal sunnah itu dikejar, namun perihal yang wajib pun itu seolah-olah merasa seperti hanya perintah saja, nggak seperti kebutuhan. Maka saya bertanya-tanya, bisa nggak sih eh, orang itu orang itu termasuk saya maksudnya, bisa nggak sih saya ini memandang sholat itu bukan hanya sebagai sebuah perintah, karena di Al-Quran itu sholat itu sebagai sebuah perintah, wa aqimus shalah, aqimis shalah liduluki syams dan lain sebagainya, itu sebuah perintah. Namun bisa nggak kita ini merasakan bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan? Maka saya coba mencari sebuah jawabannya waktu itu. Maka saya berpikirnya gini, andaikan andaikan kita sebut itu suatu kebutuhan, kapan seseorang itu memastikan bahwa sesuatu hal itu pasti adalah kebutuhan? Contoh misalnya, semua orang itu pasti sepakat bahwasanya makan itu adalah kebutuhan manusia. Pastinya orang yang menyatakan itu, orang yang menyatakan bahwa makan adalah kebutuhan manusia, sudah dipastikan kemungkinan besar dia pasti pernah merasakan lapar. Dia pasti pernah merasakan perutnya keroncongan, kayak pengen makan sesuatu. Maka kemudian dia makan dan rasa laparnya itu hilang. Maka kalau misalnya nggak makan, dia bakal sakit. Karena itu disimpulkan bahwasanya manusia itu butuh makan. Kalau nggak, dia akan sakit. Makan untuk kesehatan. Artinya, bisa jadi seseorang itu merasa butuh kalau misalnya dia menemukan suatu kekurangan, dia merasakan sesuatu yang terbatas yang ada pada dirinya, bahwasanya dia mengakui bahwasanya dia lemah. Maka saya coba cari lagi polanya. Kan kalau misalnya kita bicara tentang kebutuhan, tentang kata butuh, waktu itu saya teringat dengan firman Allah, qul huwallahu ahad Allahu samad, di surat Al-Ikhlas. Katakanlah Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahu samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Waktu itu saya garis bawahi kata bergantung. Kapan seseorang itu akan merasa bergantung? Kan ini Allah sendiri yang ngomong nih. Aku ini tempat kalian bergantung. Saya bertanya kepada diri saya sendiri waktu itu, emangnya kita butuh bergantung ya? Emangnya gue butuh bergantung ya? Andai kan memang butuh bergantung, kapan sih seseorang itu merasa butuh memang untuk bergantung? Oke, saya coba cari. Artinya kan ini untuk mencari jawabannya, maka kan harus mengenal diri sendiri gitu kan, harus mengenal siapa manusia.
Makanya ada ulama yang menyimpulkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau misalnya kita sudah mengetahui siapa diri kita, maka insya Allah nggak perlu pemahaman tentang Allah yang mendalam, nggak perlu mempelajari tarekat, hakikat, ma'rifat itu. Intinya kalau misalnya kita sudah mengetahui siapa diri kita, insya Allah kita sudah mengetahui siapa sih yang layak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, artinya kesimpulan yang saya dapetin waktu itu adalah sebenarnya pertanyaan ini itu bisa dijawab dengan naluri yang ada dalam manusia itu sendiri, dengan fitrah yang ada dalam manusia ini sendiri. Ini kan tujuannya untuk apa ya? Agar seseorang itu bisa merasa, bagaimana seseorang itu bisa merasa sholat itu adalah kebutuhan. Yang mana kalau misalnya ibadah itu adalah suatu kebutuhan, maka insya Allah dia akan lebih khusyuk. Maka saya waktu itu coba untuk mengenali manusia dari perihal apa yang memang sudah pasti ada dalam diri manusia. Salah satu contohnya ketika seseorang itu, ini contoh, ketika seseorang itu lagi berjalan, kemudian lagi di tengah jalan, dari jauh ada mobil Alphard yang maju kencang, maka secara otomatis dan pasti nggak perlu mikir panjang, orang itu pasti akan minggir. Nggak mungkin dia diem aja di tengah, itu nggak mungkin, kecuali kalau otaknya vertikal mungkin, atau misalnya otaknya nggak waras. Nah, itu sebuah naluri. Itu orang itu nggak ingin dirinya itu sakit, nggak ingin dirinya itu terluka gitu. Ataupun di contoh lain, misalnya di organisasi mungkin, atau di suatu perkumpulan, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki gelar itu pasti dia nggak ingin marwahnya turun. Marwah itu apa ya? Wibawa. Dia nggak mau wibawanya itu turun. Dia akan menjaga wibawanya agar tetap baik, ideal. Nah, itu artinya dan semua orang insya Allah pasti sepakat seperti itu. Dan itu adalah naluri dan yang ada dalam manusia, yang mana seseorang itu pasti akan mencoba untuk melindungi dirinya sendiri, menjaga nama baiknya. Kemudian ada juga naluri yang lebih daripada itu, yang dia nggak memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan orang lain, yaitu gorizatu nau, atau naluri menjaga, melestarikan jenis. Contohnya misalnya ketika seorang ayah misalnya punya anak yang masih kecil, kemudian suatu hari ada anjing liar masuk ke rumahnya, maka secara otomatis yang diusir itu siapa? Anaknya atau anjingnya gitu kan. Yang udah pasti ya anjingnya gitu. Kalau misalnya anaknya yang diusir, ya otaknya vertikal, nggak bermasalah gitu. Pasti yang diusir anjingnya. Kenapa? Karena saya nggak mau anaknya ini terluka, digigit atau lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya kan, lalu di mana naluri manusia itu bergantung, dan kapan manusia itu pasti merasa bergantung? Maka waktu itu jawabannya yang saya temukan adalah seseorang pasti butuh bergantung. Bahasa gampangnya ya, selain bergantung itu, orang itu pasti akan curhat. Orang itu pasti akan butuh sandaran. Orang pasti itu akan butuh suatu motivasi, masukan. Meskipun bukan ceramah gitu kan, nasihat, pasti seseorang itu butuh ketika dia merasa dirinya ini berada dalam masalah. Saya coba simpulkan lagi. Lalu kapan seseorang itu merasa dirinya ini dalam masalah, atau bukan, kapan seseorang itu merasa dirinya ini dalam masalah? Seseorang akan merasa dirinya masalah ya ketika berada dalam masalah ketika dia hidup. Makanya orang hidup pasti nggak bakal terhindar dari masalah. Maksudnya hidup seperti apa? Maksudnya dia bergerak, mengusahakan sesuatu, mengikhtiarkan sesuatu. Di setiap ikhtiar itu pasti selalu ada halangan. Makanya Allah selalu memotivasi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin suatu perkara itu membebani seseorang kecuali orang itu pasti akan mampu melaluinya. Lalu pertanyaan lagi, apa yang membuat seseorang itu bergerak? Apa yang membuat seseorang itu berikhtiar? Maka jawaban paling dasar adalah ya tujuan, karena dia punya tujuan. Salah satu contoh misalnya, ambillah gym tempat olahraga. Yang datang ke gym itu adalah bukan orang yang sudah berbentuk badannya, tapi orang yang mungkin masih kurus, atau mungkin masih
bergelambir, berlemak gitu atau gimana mungkin. Ya mohon maaf gitu. Intinya orang yang menurut dia punya tujuan untuk membentuk badannya ini lebih kuat, lebih bagus, lebih ideal. Nah, kemudian itu tujuannya, maka kemudian dia berikhtiar datang ke gym, berolahraga. Pertanyaannya, apakah orang yang datang ke gym, orang yang nge-gym itu eh, enteng-enteng aja? Ya, coba tanya aja sih. Nyatanya ya ada kok yang kalau awal-awal ya, kalau awal-awal itu pasti agak pegel karena belum terbiasa, pegel, kadang-kadang terkilir karena lupa pemanasan atau terlalu over misalnya di treadmill kemudian dia over lari setengah jam nonstop gitu, kemudian besoknya kakinya sakit, 2 hari nggak bisa nge-gym akhirnya. Nah itu kan masalah gitu, nggak enteng-enteng aja. Maka karena dia ketemu dengan masalah, maka dia ngerasa butuh sesuatu yang untuk memandu dirinya agar dia nggak terulang lagi kesalahan-kesalahannya. Makanya di gym tuh juga ada pemandu gymnya kan, panduan-panduannya, bahkan di YouTube juga udah banyak. Atau misalnya contoh lain, misalnya pedagang, orang yang ngedagang, orang yang nyoba bisnis, katakanlah tujuannya itu biar eh, pengen nafkahi keluarga, pengen eh, menafkahi orang tua, nggak jadi beban keluarga, atau pengen nabung buat ngelamar dia, ya apalah gitu. Itu tujuannya. Maka kemudian dia berikhtiar untuk tujuannya, yaitu berdagang. Pertanyaannya, apakah orang-orang bisnis itu lancar-lancar aja? Saingan di mana-mana, harga banting harga atau perang harga, atau nggak laku, boncos, rugi, ditipu dan lain sebagainya. Dan itu masalah. Kenapa dia ketemu masalah seperti itu? Karena dia berikhtiar. Kenapa dia berikhtiar? Karena dia punya tujuan. Nah, akhirnya karena dia bertemu dengan masalah, maka dia merasa butuh sesuatu yang membimbing dia biar nggak terulang lagi masalah-masalahnya, agar tercapai tujuannya. Maka dia butuh apa? Dia cari mentor yang bisa membimbing dia agar nggak salah-salah lagi. Pernyataannya ini pernyataannya. Ketika seseorang itu dalam fase dia itu ngerasa butuh bergantung akan sesuatu, ada di fase ini, kemungkinan besar adalah apapun yang diperintahkan oleh orang yang dia percaya, yang menjadi tempat dia untuk bergantung, apapun yang diperintahkan, dia akan menganggap perintahnya itu bukan hanya sebuah perintah, melainkan sebuah kebutuhan. Ya, jadi apapun bentuknya itu, meskipun kasar, meskipun kedengarannya keras gitu, tapi orang yang ngerasa bahwa dia ngerasa yang berada dalam fase dia bergantung akan hal itu, ya dia pasti ngerasa itu bukan hanya perintah, tapi itu adalah kebutuhan saya yang akan membawa saya menuju tujuan saya gitu. Maka kalau misalnya ini, jadi polanya itu tujuan, jadi polanya itu kayak tujuan. Kalau udah tujuan itu dia pasti ikhtiar, kalau udah ikhtiar bertemu masalah, kemudian ketemu masalah bergantung. Maka saya mencoba bermuhasabah seperti itu, menemukan pola seperti itu, dan saya coba balikan di contoh perihal ibadah gitu. Allah nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya, ya Allah butuh ibadah nggak? Waktu itu aku bertanya gitu, saya bertanya gitu, emang Allah butuh ibadah kita? Kalau misalnya Allah butuh ibadah kita, ya berarti yang lemah Allah dong, kita yang kuat dong, karena kita yang memberikan supply. Itu berarti batal, nggak bisa. Atau mungkin kita sholat, apakah Allah itu butuh sholat gitu kan? Ya nyatanya nggak butuh. Kalau misalnya dia Allah butuh, ya berarti kita yang lebih kuat, bukan Allah gitu kan. Maka pertanyaannya, kalau misalnya ditanyakan, jadi tujuan kita hidup apa? Ambillah satu misalnya, janji Allah, yaitu kalau misalnya fadail orang-orang yang berpuasa, ya misalnya di bulan Ramadan, atau orang-orang yang rajin berpuasa di luar bulan Ramadan, maka disediakan jannatul royan, atau jannah surga namanya babur royan, mintu ar-royan, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tapi janji Allah itu selalu bentuk-bentuknya surga. Maka katakanlah insya Allah kita sepakat tujuan kita, taruhlah ingin masuk surga, ingin melihat wajah Allah, ingin bertemu dengan Rasulullah, katakanlah seperti itu misalnya. Maka kemudian ikhtiar kita bentuknya apa? Ya salah satunya ibadah. Nah, pertanyaannya, ada nggak masalah ketika kita itu beribadah? Atau ada nggak masalah ketika
kita ini punya tujuan surga, dalam prosesnya punya nggak masalah? Coba kalau misalnya diuraikan masalahnya. Yang bikin kita ragu deh, kan masalah itu kan kadang-kadang bikin kita ragu ya, bikin kita agak-agak bingung. Contoh misalnya, syarat masuk surga adalah timbangan pahala harus lebih baik daripada timbangan dosa. Tuh. Pertanyaannya, emang kita bisa ngelihat kita bisa ngelihat pahala? Nggak bisa. Ataupun andai kan emang ada ya, kalau memang ada orang yang niat banget ngitung-ngitung setiap kali sholat dia hitung satu 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 satu, atau setiap kali sholat berjamaah dihitung 27, atau bagaimana itu, pertanyaannya apakah setiap amal baik itu diterima, kan kita nggak tahu. Setiap amal buruk pasti diterima, tapi kalau setiap amal baik apakah diterima, kan nggak tahu. Nah, artinya dari tujuan itu pun kita nggak bisa memaksakan diri kita memastikan untuk masuk surga, meskipun kita ini sebenarnya sudah, misalnya katakan udah rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, hafalan dan lain sebagainya, tapi kita tetap nggak bisa. Maka dalam hal ibadah pun kita juga tetap punya masalah. Artinya kalau misalnya kita punya masalah, kita butuh dong sesuatu yang untuk memandu kita. Artinya kalau misalnya kita nggak bisa memastikan dengan diri kita sendiri bahwa kita akan masuk surga atau tidak, karena perkara yang tidak terlihat itu, maka itu adalah masalah ketika kita itu beribadah. Artinya kalau misalnya itu adalah masalah, berarti kita butuh panduan dong. Berarti kita butuh tempat untuk bergantung. Kita butuh seseorang yang membimbing kita. Maka disitulah kemudian dalam Islam itu ada Rasulullah. Dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bahwasanya Rasul itu adalah sebagai utusan dari Allah. Kenapa? Karena kita nggak mampu melihat Allah, sedangkan Rasul itu langsung melihat ke Allah. Maka disitulah kemudian saya coba ambil kesimpulan, memang bahwa sholat itu memang sebuah perintah, aqimis shalah wa aqimus shalah, dan banyak ayat-ayat lainnya. Tapi meskipun nggak dikatakan bahwa kamu itu butuh sholat, tapi kamu harus mendirikan sholat, dirikanlah sholat. Tapi secara nggak langsung, kalau kita ngelihat dari fitrah diri kita, sebenarnya sholat itu juga suatu kebutuhan. Karena ya itu tadi, siapa yang telah dijelasin tadi, bahwasanya sholat itu adalah kebutuhan meskipun sholat itu adalah sebuah perintah. Perihal ibadah apapun itu sih, nggak mesti sholat doang. Puasa, kenapa puasa? Haji, kenapa haji? Sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh? Nah, itu kan insya Allah kalau misalnya sesuatu itu dikerjakan karena kita memang merasakan butuh, apalagi kalau misalnya perihal sholat misalnya, karena tadi di awal kita ngebahas sholat, maka menangis ketika sholat tahajud karena saking khusyuknya, insya Allah ya bukan sesuatu hal yang mustahil. Justru itu akan membantu rasa khusyuk kita ketika kita sholat, karena kita memang merasa kita nggak ada apa-apanya dan kita butuh sesuatu untuk tempat bergantung karena kita terbatas. Maka mumpung bulan Ramadan, intinya kalau misalnya pengen muhasabah, andai kan Ramadan tahun ini belum bisa lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, atau misalnya belum maksimal, maka pertanyaannya adalah jangan-jangan selama ini kita hidup tapi kita belum memiliki tujuan yang pasti. Walau alam bisawab, kan? Ini bicara seperti ini untuk muhasabah saya sendiri, bukan untuk menggurui siapapun. Ya intinya yuk bareng-bareng kita perbaiki diri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.